Kelompok 3 artikel, Syahrani Marontong Indah Purnamasari Miftahul Jannah Sofyan Nurul Asme Astri Andrianimu, Hafiz bin Subair, Nurul Fitri, Ramadianti Irham Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrani Marontong dari kelompok 3 sebagai moderator akan membuka sesi persentase untuk kelompok saya dengan judul materi yaitu artikel. Nah, dengan itu saya persilahkan kepada rekan saya yaitu Saudari Indah Purnamasari untuk membacakan materi yang pertama. Kita masuk pada pengertian artikel. Darman pada tahun 2014 mendefinisikan artikel sebagai salah satu karya tulis ilmiah yang ditulis berdasarkan hasil penelitian, hasil pemikiran, atau juga hasil kajian pustaka. Sebaliknya, Hakim dalam Darman mendefinisikan artikel sebagai salah satu karya tulis ilmiah yang bersifat umum dan luas, biasanya merupakan opini atau juga bahkan berupa berita. Ada juga menurut Zainuddin mengatakan bahwa artikel adalah bentuk karangan bebas. Yang pertama, artikel praktik. Artikel praktik seperti petunjuk-petunjuk cara membuat, memperbaiki, dan mengoperasikan suatu alat. Penulisannya pun disusun sesuai dengan urutan waktu, peristiwa, dan tahapan-tahapannya. Contohnya, tips-tips untuk tampil menarik. Artikel praktik ini sama dengan teks prosedur. Yang kedua, artikel ringan. Artikel ringan biasanya mengangkat masalah-masalah ringan. Artikel seperti ini ada dalam majalah, remaja, dan surat kabar. Ketiga, artikel halaman opini. Pada dasarnya, semua artikel adalah opini, kecuali artikel ilmiah. Tetapi artikel yang satu ini ditempatkan dalam surat kabar atau majalah di bagian khusus opini, seperti tajuk rencana, karikatur, pojok, kolom, dan surat pembaca. Artikel opini biasanya mengupas tuntas masalah secara akademis, contohnya orang tua dan guru dalam pendidikan. Artikel analisis ahli. Artikel analisis ahli lebih berat daripada artikel opini. Artikel ini juga harus ditulis oleh orang yang berdisiplin ilmu sesuai dengan topik artikel. Perbedaannya, kalau artikel lain harus selalu menggunakan bahasa populer, sedangkan artikel analisis ahli boleh menggunakan bahasa ilmiah. Contohnya arah dan tujuan Indonesia. Yang pertama, mencari ide. Ide adalah sesuatu yang melintas pada pikiran, baik berupa kata atau kalimat, setelah kita membaca, melihat, menyimak, mengalami, dan merenungi sesuatu. Yang kedua, menentukan topik. Topik adalah pokok permasalahan yang akan dibahas. Topik artikel yang baik harus sesuai dengan latar belakang pengetahuan penulis, menarik, sesuai dengan pengetahuan pembaca, aktual, fenomenal, kontroversial, dibatasi, dan harus ditinjau oleh referensi yang tersedia. Yang ketiga, menetapkan judul. Judul adalah identitas karangan. Judul adalah identitas karangan. Judul harus singkat, padat, dan mewakili isi tulisan. Judul bisa berupa kata, frasa, klausa, atau kalimat tanya. Selanjutnya, selain jenis artikel yang telah dipaparkan, ada pula artikel untuk jurnal ilmiah. Artikel jurnal ilmiah adalah karya tulis yang dirancang untuk dimuat di dalam jurnal atau buku kumpulan artikel yang ditulis dengan tata cara ilmiah dan mengikuti pedoman atau konvensi ilmiah yang telah disepakati atau ditetapkan. Artikel ilmiah dapat diklasifikasi menjadi dua, yakni artikel penelitian dan artikel konseptual. Artikel penelitian adalah artikel yang dibuat berdasarkan proses penelitian sebelumnya, baik itu penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan. Sementara itu, penelitian konseptual adalah artikel yang ditulis berdasarkan konsep-konsep konseptual berupa pemikiran ilmiah penulis mengenai suatu hal. Artikel hasil penelitian dikembangkan dengan urutan sebagai berikut. 1. Judul artikel. Judul harus dikembangkan berdasarkan penelitian yang dilakukan. Selain itu, variabel penelitian dan hubungan antara variabel serta informasi yang dianggap penting juga harus dimunculkan dalam judul yang biasa tidak lebih dari 15 kata. Hindari kata-kata yang semestinya tidak perlu dituliskan dalam artikel seperti penelitian pendahuluan, studi penalahan, serta pemakaian kata kerja pada awal judul. Judul tidak mengandung singkatan atau akronim,
kecuali jika diyakini bahwa bentuk tersebut pasti dikenal oleh khalayak pembaca. 2. Nama penulis. Pangkat, kedudukan, dan gelar akademik tidak perlu dicantumkan. Nama lembaga tetap ditempatkan persis di bawah nama penulis. 3. Abstrak dan kata kunci. Abstrak harus memberi gambaran ringkas tentang penelitian, yaitu masalah, tujuan, metode, dan hasil. Abstrak biasanya terdiri dari 50-200 kata yang disusun dalam satu paragraf. Abstrak diketik dengan spasi tunggal dalam dan dengan format yang lebih sempit dari teks utama. 4. Pendahuluan. Pada bagian pendahuluan berisi permasalahan penelitian dan menunjukkan tujuan penelitian. Genre yang digunakan adalah eksposisi dan deskripsi. Permasalahan adalah adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang terjadi. Permasalahan inilah yang dikembangkan dalam latar belakang seseorang menulis artikel. Selanjutnya, pada bagian pendahuluan dimuat ringkasan kajian teori pemecahan masalah. Genre yang digunakan adalah text review. Selain itu, pada bagian pendahuluan juga dibahas tentang penelitian terdahulu dan jika memungkinkan menyebutkan hipotesis. 5. Metode penelitian. Metode penelitian menguraikan langkah-langkah penelitian dilakukan. Materi pokok bagian ini ialah pemaparan desain yang digunakan, memberikan dengan jelas sasaran penelitian, menyebutkan dengan jelas pengumpulan data, dan menggambarkan teknik atau prosedur analisis data. Genre yang digunakan adalah teks rekon atau deskripsi atau laporan atau prosedur. 6. Hasil penelitian dan pembahasan. Pada bagian ini biasanya menunjukkan hasil bersih analisis data, menyajikan secara efektif kajian non-naratif, grafik, tabel, dan sebagainya. Tidak mengulang apa yang ada di dalam grafik dan beberapa tabel. Hasil penelitian ini disajikan dengan struktur naratif. Selanjutnya, pembahasan merupakan bagian terpenting artikel sebagai hasil penelitian. Penulis artikel menjawab pertanyaan penelitian dan menunjukkan bagaimana temuan dengan struktur pengetahuan yang telah mapan dan memunculkan teori atau modifikasi dari teori yang telah ada. Pada tahap ini, genre yang digunakan adalah teks diskusi dan eksplanasi. 7. Simpulan dan saran. Simpulan dan saran menyajikan ringkasan dan penegasan tulisan mengenai hasil penelitian dan pembahasan. Saran harus sesuai dengan hasil penelitian, tidak melampaui kapasitas temuan penelitian dapat dilaksanakan. Genre yang digunakan adalah teks eksposisi dan deskripsi. 8. Daftar rujukan. Bagi akhir dari artikel adalah daftar rujukan. Daftar rujukan ini memuat semua rujukan yang dimuat di dalam artikel dan tidak memuat bahan yang tidak dirujuk. Selanjutnya, artikel hasil pemikiran atau kajian konseptual dapat disajikan dengan format berikut. Pertama, judul. Kedua, nama penulis. Ketiga, abstrak dan kata kunci. Keempat, pendahuluan. Kelima, pembahasan. Keenam, penutup. Ketujuh, daftar rujukan. Itulah tadi persentase dari teman-teman kelompok saya yang berjudul artikel. Saya mewakili rekan-rekan saya. Dengan ini menutup sesi persentase untuk kelompok saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.